Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita bertemu lagi. Kali ini kita berjumpa dengan satu materi yang akan kita bahas pada mata kuliah metode penelitian PAI. Mata kuliah kita pada pagi hari ini adalah teknik pengumpulan data. Oke. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan perkuliahan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, sehat semua ya? Sehat. Ada yang tidak masuk? Siapa? Berangkat haji tak? Enggak ada yang haji hari ini ya. Insya Allah kita akan nyusul ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Namun sebelum kita diskusi bareng, sharing bareng terkait pengumpulan data, kira-kira ada yang tahu enggak? Data itu apa dalam penelitian? Ada yang bisa memberikan beberapa pandangannya? Yang dimaksud data penelitian itu apa? Sumber informasi. Sumber informasi. Oke, ada yang lain? Sampai apa tadi? Sama, informasi. Ada lain, Mas Bowo? Fakta. Ada lagi? Informasi, fakta. Mas Ahmad malah langsung spesifik sumber informasi gitu ya. Dokumentasi. Oke. Kalau dalam penelitian kualitatif, ketika dikatakan data, ibarat tubuh itu adalah dagingnya. Ya, ibarat manusia, data itu adalah dagingnya. Sedangkan analisis itu adalah aksesorisnya. Kita ada baju, kita ada celana, kita ada kerudung, itu analisisnya menjadi lebih enak dilihat. Tapi data dalam penelitian kualitatif itu daging. Ibaratnya penelitian tanpa data itu tidak bisa dikatakan penelitian. Sehingga di dalam penelitian data itu disebut sebagai ini. Segala bentuk informasi baik lisan, tulisan maupun gambar dengan catatan yang memiliki kontribusi atau yang relevan dengan penelitian kita itu disebut data penelitian. Karena banyak sekali informasi lisan, informasi tulisan, kemudian gambar, tapi tidak punya hubungan dan relevansi dengan penelitian kita, maka itu tidak bisa dikatakan data. Maka data, poin pentingnya adalah segala bentuk informasi, fakta, pengetahuan yang itu bersumber dari lisan, tulisan atau gambar yang mempunyai kontribusi untuk menjawab permasalahan kita. Nah, itu yang dikatakan sebagai data. Sehingga selanjutnya dalam penelitian kualitatif untuk mencari data itu ada beberapa tekniknya. Ya, ada apa? Wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus. Nah, untuk belanja daging itu tadi, untuk belanja daging, kemudian untuk mendapatkan daging yang sehat dan segar dalam tubuh kita, maka perlu teknik. Di dalam riset kualitatif, ya, tekniknya yang paling banyak digunakan 4 ini. Wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus atau FGD. Ini berbeda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu biasanya pakai angket atau kuesioner, ya, sehingga wawancara nggak perlu banyak-banyak. Tapi kalau kualitatif sampai harus terjun ke lapangan, harus benar-benar dekat dengan informan, harus benar-benar menggali dengan informan, ya, sehingga data ini benar-benar dikatakan sebagai data yang baik, ya. Ibaratnya kalau sampai ingin mencari tahu ya, bobot berat gula
maka jangan pakai meteran. Ya, alat ukurnya nggak match, harus pakai timbangan. Kalau sampean ingin mengetahui panjang sebuah benda, maka harus pakai meteran, jangan pakai timbangan. Begitupun juga dengan penelitian. Kalau sampean ingin mencari pandangan seseorang, ya jangan diobservasi. Ya, maka ada yang namanya sumber dan jenis data. Nah, kita akan masuk pada sumber dan jenis data. Ya, sumber data. Bagaimana data itu diambil? Itu ada 3 sumber. Satu, sumber manusia. Sumber manusia ini mencari data berupa pernyataan, opini, pendapat, statement, pandangan seseorang terkait sesuatu yang sampean teliti. Ya, misalkan terkait bagaimana pendidikan karakter berbasis ajaran-ajaran Islam di pesantren ini misalkan, maka sampean perlu wawancara. Wawancaranya pada siapa? Ya pada manusia. Ya, pendapatnya bagaimana, opininya bagaimana, statementnya seperti apa? Itu sumbernya manusia. Kemudian sumber data yang kedua adalah aktivitas atau peristiwa. Bagaimana di lembaga pendidikan tersebut, ya, atau di dalam sebuah madrasah itu aktivitas sosialnya, keterjadian sesuatu itu ada match-nya dengan misalkan penanaman nilai-nilai karakter religius. Itu sampean observasi, sampean amati. Jangan manusianya diwawancara. Kalau perilakunya, aktivitas sosialnya itu diobservasi. Ya, itu sumber kedua, yaitu aktivitas sosial atau peristiwa. Sumber yang ketiga adalah benda. Benda ini bisa berupa foto, misalkan sampai neliti terkait pendidikan karakter, neliti terkait moderasi beragama, maka di situ ada satu moto atau visi misi lembaga pendidikan tersebut, yang visi misi itu match atau relevan dengan pendidikan karakter atau moderasi beragama. Itu visi itu yang ada di tembok itu termasuk benda yang bisa digunakan sebagai data. Ya, karena match. Ya, tidak semua benda, tidak semua foto. Tapi apabila foto tersebut, gambar tersebut relevan dengan judul kita, maka itu bisa dikatakan sebagai data penelitian berupa benda. Nah, ini sumber-sumbernya. Sehingga teknisnya ya seperti ini. Jika sumbernya manusia, sumber datanya manusia, maka teknik pengumpulan datanya pakai wawancara. Jika sumbernya adalah benda, maka kita pakai dokumentasi. Jika sumber datanya adalah peristiwa, perilaku, aktivitas sosial, maka yang perlu kita lakukan adalah pengamatan atau observasi. Nah, ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah teknik pengumpulan data. Jadi ada tekniknya. Maka kenapa materi kita adalah teknik pengumpulan data, tidak pengumpulan data tok. Karena ada strategi khusus yang harus sampai perhatikan bersama-sama. Oke. Lalu bagaimana dalam konteks dunia digital? Ya. Sebelum kita lanjut di sini, dari paparan awal tadi, apakah ada yang ditanyakan? Apa? Apa kriteria sebuah data itu bisa dinamakan sebagai data yang baik? Oke. Pertanyaan yang bagus. Apa kriteria sebuah data bisa kita klaim, ya, kemudian bisa kita ukur menjadi data yang bagus? Dalam penelitian kualitatif, data dikatakan berkualitas apabila menemukan yang namanya titik jenuh. Titik jenuh itu apa? Data di lapangan tidak berubah. Antara hasil sampean mengobservasi, hasil sampean mewawancara itu ada kesinambungan, ada korelasi. Itu berarti data jenuh. Sampean wawancara dengan Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, yang diomongkan,
yang distatementkan, yang diopinikan itu sama, itu berarti datanya jenuh, itu berkualitas. Sehingga kebalikannya, data tidak berkualitas adalah sampean tanya dengan pertanyaan yang sama, dengan tema yang sama, di antara 3 informan, tapi semuanya berbeda jawaban. Ini berarti ada yang salah. Ya, maka sampean harus menggali lagi dengan yang namanya snowball sampling. Sampean harus melakukan interview dengan berbagai macam orang. Sehingga data dikatakan berkualitas apabila benar-benar data itu tidak berubah, baik itu dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seperti itu. Ada yang lain? Bagaimana teknik wawancara yang bisa menghasilkan data yang berkualitas? Oke. Bagaimana teknik wawancara bisa menghasilkan data yang berkualitas? Perlu kita ketahui bahwa dalam riset kualitatif, ya, wawancara itu kita mendatangi informan, bukan responden. Kalau responden kuantitatif, hanya merespon-respon saja. Kalau informan, maka perlu kita gali. Ya, bagaimana teknik menggalinya? Harus pakai yang namanya in-depth interview, wawancara mendalam. Ya, wawancara mendalam itu seperti apa? Sampean tanya satu pertanyaan, dijawab, sampean kejar, dijawab lagi, sampean kejar, dijawab lagi. Itu namanya wawancara mendalam. Sampai sampean menemukan satu kejenuhan data. Ya. Dengan cara seperti itu, maka semakin kompleks, semakin dalam, semakin banyak sekali data-data yang sampean ambil. Perspektifnya banyak. Karena apa? Karena data yang sampean gunakan itu dihasilkan dari pertanyaan yang terus-menerus dikejar. Ya. Yang dinamakan sebagai in-depth interview, wawancara mendalam. Nah, sekarang adalah bagaimana dalam konteks dunia digital. Tahun 2022 kemarin saya mendapatkan penelitian dari Kementerian Agama RI yang berjudul Belajar Islam di Dunia Digital. Ya, analisa narasi moderasi beragama dalam ceramah Gus Baha melalui platform YouTube. Itu penelitian saya tahun 2022. Ya, riset itu adalah bagaimana diskursus pendidikan Islam itu tidak hanya diteliti di madrasah saja, tidak hanya diteliti di pesantren atau sekolah saja, tapi platform digital itu juga menjadi satu basis data. Apa itu? YouTube. Maka yang menjadi pertanyaan kali ini adalah datanya seperti apa? Ya. Maka data digital, ya, diistilahkan sebagai cyber media data, yaitu sebuah data yang berbasis pada platform digital, baik berupa tulisan, grafis, suara, video, dan sebagainya. Itu ada 4 hierarkis. Yang pertama adalah ruang media atau platform. Sampai tentukan dulu. Kalau ingin meneliti di media digital sebagaimana penelitian saya tadi, ya, itu sampai tentukan apa yang ingin diteliti. Dosen Insud kemarin itu meneliti juga di beberapa itu terkait dengan Instagram. Nah, kalau saya sebagai dosen Unisla itu meneliti di platform YouTube. Maka platformnya ini tentukan dulu. Website, YouTube, Instagram, TikTok atau apa. Ya, tentukan dulu sebagai basis datanya, ruang platformnya. Kemudian baru dokumen media. Dokumen media itu apa? Ini dokumen media. File PowerPoint ini dokumen media. File PDF itu dokumen media. YouTube kalau sudah sampai download itu dokumen media. Ya, ini berbeda dengan objek media. Objek media itu lebih luas lagi. Ya, ada username, ada akun, ya, dan lain sebagainya. Itu objek media. User behavior adalah bagaimana user atau pengguna Facebook, pengguna TikTok, pengguna YouTube itu saling berkomentar. Komentarnya mengapresiasi atau mencaci maki itu kan biasanya ada. Itu user behavior. Itu bisa dijadikan sebagai basis data.
Dokumentasinya apa? Sampean screenshot. Ya, jadi seperti itu. Jadi antara data digital itu juga bisa menjadi bagian tak terpisahkan dari diskursus pendidikan Islam. Jadi harus luas. Pendidikan Islam tidak hanya di lapangan saja, tidak hanya di buku saja, tapi juga di dunia digital. Apalagi saat ini sedang tren Kementerian Agama mengkampanyekan moderasi beragama. Ini relevan dengan pengabdian saya di daerah Lamongan Pesisir Utara. Itu saya melakukan pengabdian, yaitu pendampingan dan pelatihan pada organisasi kepemudaan, ya, untuk menanggulangi radikalisme di Lamongan Utara, Solokuro, Paciran, ya, Brondong, itu yang saya gunakan sebagai pengabdian. Kenapa di sana? Karena Lamongan Utara itu unik. Segala macam jenis ormas Islam di sana ada. Ya, NU nih, FPI nih, Muhammadiyah, Al-Islamnya juga itu besar-besar. Ya, bahkan Tenggulun Solokuro tahun 2002 itu dinobatkan sebagai supplier terorisme internasional. Ya kan, prestasi luar biasa itu kan. Dan itu Lamongan. Sehingga karena kasus itu kemudian siapa yang dari Indonesia namanya Islam dari Lamongan, apalagi langsung nyebut Solokuro, itu diimigrasi luar biasa tertahannya. Sulit sekali masuk di negara lain. Ya, sehingga perlu ada pendampingan di sana. Bagaimana organisasi kepemudaan itu mampu menjadi buffer zone, zona penyangga agar keislaman kita di Indonesia yang multikultural ini, ya, memiliki satu pemahaman Islam yang moderat, yang toleran, yang bisa berdialog dengan perbedaan dan sebagainya, tidak sedikit-sedikit menyesatkan orang lain dan sebagainya. Maka perlu pendampingan, maka perlu pengabdian. Maka tahun 2023 kemarin saya melakukan pengabdian itu fokusnya pada organisasi kepemudaan, karena itu yang menjadi masa depan kita, bagaimana mengolah keragaman di Indonesia ini. Oke, dari sini mata kuliah kita terkait dengan teknik pengumpulan data, mudah-mudahan bermanfaat, yang akan nanti menjadi PR kita bersama-sama pada pertemuan ke depan, yaitu teknik analisa data. Bagaimana data-data yang sudah kita peroleh itu kita olah mulai berbagai macam perspektif, berbagai macam teori dan sebagainya, itu di pertemuan berikutnya, sehingga match antara pertemuan hari ini dengan pertemuan berikutnya itu mampu menjadi satu kesinambungan materi, ya. Nah, sehingga PR dan tugas sampean-sampean semua, Bapak dan Ibu semua, tugas pada hari ini adalah minggu depan sampean harus mengumpulkan yang kelompok ini data terkait transkrip wawancara, yang tengah terkait transkrip observasi atau pengamatan, dan yang terakhir pengumpulan dokumentasi, ya, yang berkaitan dengan bagaimana internalisasi moderasi beragama di lembaga pendidikannya masing-masing, gitu ya. Dan minggu depan kita kumpulkan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.